oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sabar ya. Sabar ini suatu istilah yang mudah kita ucapkan tapi tidak mudah untuk diamalkan. Kita sering ya gampang nasihatin tentang sabar, sabar dong, sabar ya gitu ya. Tapi sejatinya kita juga sulit untuk mengamalkan kesabaran itu. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang sabar. Harapannya kita punya pemahaman yang lebih baik, kemudian kita bisa mulai mengamalkan sabar ini sebagaimana yang Allah inginkan. Baik jamaah sekalian, sabar itu menurut sebagian orang ia adalah separuh dari agama. Separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi ada yang mengatakan syukur. Mungkin karena ada hadis Nabi ya antara sabar dan syukur. Nanti insya Allah kita akan bahas syukur pada kesempatan yang lain. Saat ini kita bahas sabar dulu. Jadi sabar itu kedudukannya sama seperti kepala pada tubuh manusia. Kalau orang nih manusia nggak punya tangan masih disebut manusia, nggak punya kaki masih disebut manusia, nggak punya telinga masih disebut manusia. Tapi kalau sudah nggak ada kepalanya maka bukan manusia namanya. Nah itulah sabar. Posisi sabar itu demikian penting dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian apa sih sabar itu? Dalam beberapa literatur kita dapatkan sebuah istilah pemahaman tentang sabar, yaitu suatu sikap menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Kita ulangi ya. Sabar adalah suatu sikap menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Nah, dari definisi ini maka sabar ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan. Loh, taat kok harus sabar? Iya. Contohnya apa? Contohnya kita sholat misalnya. Sholat berjamaah, ya kita harus sabar ngikutin imam. Kita ketemu imam yang cepat ya kita bisa cepat. Kita ketemu imam yang sholatnya lama ya kita menyesuaikan. Habis sholat juga kita diminta bersabar sejenak, duduk sebentar, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis sholat salam-salam langsung pergi. Atau buka gadget misalnya. Kita sabar dalam ketaatan. Sedang taklim seperti ini kita juga sabar. Mungkin saja kita ada keperluan tapi kita tahan dulu, kita sabar. Ini sabar dalam ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Nah ini jelas ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perintah sholat atau memerintahkan sholat kepada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Ya. Tapi Allah pesankan di situ wastabir 'alaiha. Tapi sabar dalam memerintahkan sholat tersebut. Jadi dengan kesabaran. Padahal ini suatu hal yang wajib ya sholat itu ya. Tapi ketika kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, untuk menegakkan kewajiban, maka kita dituntut untuk bersabar. Dalam ayat yang lain, Nabi pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Sabar membersamai orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang hari. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Al-Kahfi ya, surah ke-18 ayatnya 28 ya kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Mohon dicek ayatnya ya. Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya pada waktu pagi dan sore hari dengan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga suatu dalil yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memiliki sikap sabar ketika kita sedang bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Untuk menjauhi kemaksiatan juga kita diminta oleh Allah untuk sabar. Artinya apa? Artinya jangan mengikuti apa yang kita inginkan. Misalkan kita lihat kisah Nabi Yusuf, ya, bagaimana Yusuf alaihissalam ketika waktu itu dalam suatu kesempatan digoda oleh seorang perempuan, istri pejabat, istri penguasa bahkan ya, menggoda Yusuf alaihissalam.
Suasananya sudah mendukung, sepi, semua tertutup pintunya, ya, tidak ada orang yang melihat. Tapi Yusuf memilih bersabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu sikap yang luar biasa ya. Betapa Yusuf itu bahkan di penjara pun dia rela. Dalam ayat ke-33 kalau nggak salah ya, surah Yusuf itu dikatakan di sana, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'una ilaih. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ini sikap yang luar biasa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Butuh kesabaran. Walaupun ada konsekuensinya di penjara misalnya. Kita disuruh mendukung kezaliman, kita tidak mau. Kita dikucilkan, diintimidasi dan sebagainya. Itu konsekuensi. Harga yang harus kita bayar. Dan kita harus bersabar dalam menghadapi semua itu. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini, ya, ada yang kita bersikap sabar karena pilihan kita. Ada juga kita bersikap sabar karena kita nggak punya pilihan. Kita kasih contoh ya. Sabar karena pilihan kita, misalnya apa? Misalkan kita berdakwah, atau kita ikut taklim seperti inilah, hadir ke pengajian. Kita punya pilihan banyak, kita bisa jalan-jalan, mungkin bisa nonton, bisa makan-makan, bisa tidur, bisa main gadget, bisa apapun juga, tapi kita lebih memilih untuk hadir di sini. Ini pilihan kita, dan kita bersabar dalam kondisi yang macam-macam. Mungkin di antara kita yang hadir di sini, kita bersabar sampai kajian ini selesai. Nah, kesabaran ini nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sabar yang kita nggak punya pilihan. Kita malam-malam bangun, kemudian kita sholat. Kita sabar sholat malam. Karena pilihan kita sendiri. Kita lebih memilih untuk bangun dan melaksanakan sholat misalnya. Padahal kita bisa aja milih tidur. Atau kita bangun tapi nggak sholat. Ya. Tapi kita lebih memilih bangun dan sholat. Dan kita bersabar. Kesabaran ini lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdakwah, berjihad. Dia punya banyak pilihan. Dia bisa aja asik kerja, nyari uang misalnya. Atau bisa juga misalkan jalan-jalan atau apa. Tapi dia lebih memilih untuk berdakwah. Dan dakwah itu dia tahu konsekuensinya macam-macam. Ya. Tapi dia bersabar atas konsekuensi atau atas apa yang dia alami ketika berada dalam jalan dakwah tersebut. Dia terima semuanya dengan sabar. Dan ini sabar ini lebih mulia atau lebih tinggi nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kita tidak punya pilihan. Contohnya apa? Iya, contohnya ketika sakit misalnya. Kita sakit, diberi musibah sakit oleh Allah. Atau diberi musibah yang lain, kita kehilangan sesuatu misalnya. Maka satu-satunya cara, ya harus sabar. Ada nggak pilihan yang lain? Pilihannya antara sabar atau nggak sabar, kan gitu. Nah, kalau pilihan begitu kita lebih memilih pilih yang sabar karena kita orang beriman. Ini sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, untuk menguatkan kita supaya kita bisa mengamalkan kesabaran ini, mungkin perlu sedikit kita kupas juga tentang keutamaan-keutamaan sabar. Karena ternyata di Al-Qur'an itu Allah banyak jelaskan itu keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, orang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ayatnya surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini luar biasa ya. Innama itu berarti membatasi. Hanya orang sabar saja. Nggak ada yang lain. Jadi kalau kita ingin dapat pahala tanpa batas, ya sabar. Karena pahalanya tanpa batas, maka sabar itu pun juga tanpa batas. Kalau orang mengatakan sabar ada batasnya, maka dia belum bersabar namanya. Yang keduanya, orang yang bersabar akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat ya, banyak ayat yang menjelaskan ini. Misalkan kita sering mendengar innallaha ma'as sabirin misalnya. Ada di surah Al-Baqarah 153 ya kalau nggak salah. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian di ayat yang lain lagi wallahu ma'as sabirin, Al-Anfal ayat 66 ya, silakan dicek oleh teman-teman sekalian. Sesungguhnya Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin selalu bersama Allah, maka kita harus sabar, menjadi orang yang sabar. Makanya tadi saya katakan, sabar itu unlimited. Sering kita mendengar, kesabaranku udah habis,
sehingga aku mau marah dan sebagainya, gitu kan? Aku udah gak sabar lagi, udah habis. Sama saja kita mengatakan, ya Allah, sampai di sini kebersamaan kita. Kenapa? Allah hanya bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita sudah tidak sabar, maka Allah pun akan minggir dari diri kita, dari kehidupan kita. Itu yang kedua ya, keutamaan yang kedua, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Tadi yang kedua bersama Allah, yang ketiga dicintai. Kita sering mendengar ayat wallahu yuhibbus sabirin ya. Misalnya di surah Ali Imran ya, ayat 146 misalkan. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Yuhibbu, Allah mencintai. Yuhibbu di sini fi'il mudhari, selalu dan masih berlangsung, terus-menerus ya. Selama orang itu sabar, maka Allah cinta pada dia. Gampang tahu Pak? Kita mendapatkan cinta Allah salah satunya dengan menjadi orang yang sabar. Yang keempat adalah, ini dari Nabi SAW, sabar itu merupakan kunci kebaikan seorang mukmin. Orang mukmin kalau dia sabar dan bersyukur itu sudah sempurna lah ya. Udah menjadi orang yang baik banget bahasa kita. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis ya, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Apapun yang ada pada orang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan itu tidak ditemukan hal tersebut, kebaikan itu, kecuali pada orang mukmin saja. Apa sih kata Nabi SAW? In asobathu sarra syakar. Jika ia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, apa kata Nabi? Syakar. Maka dia bersyukur. Kemudian fakana khairullah, dan syukurnya itu baik buat dia. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Kemudian apa lagi? Wa in asabathu dharra sabara. Dan ketika dia mengalami dharra, kesempitan atau mengalami hal yang tidak mengenakkan ya, dharra, apa sikapnya? Sabara. Maka dia bersabar. Fakana khairullah, dan itu juga baik buatnya. Jadi dua-duanya baik orang mukmin itu. Ketika dapat senang bersyukur, ketika dapat sedih bersabar ya. Jadi ini jamaah sekalian tentang sabar. Mudah-mudahan kita bisa memahami lebih baik sabar ini. Sabar, kemudian kita amalkan pelan-pelan, kita menjadi pribadi yang lebih sabar ya. Dengan demikian keutamaan-keutamaan tadi bisa kita dapatkan ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi bekalan buat kita untuk memperbaiki diri kita. Mari Pak, kita amalkan dari sekarang, jangan kita tunda lagi ya. Dari sekarang, dari yang semampu kita dulu ya. Yang kecil-kecil dulu, nanti meningkat ke yang berat-berat ya. Semua dari yang kecil Pak. Ayo kita mulai dari sekarang, mumpung Allah kasih kesempatan pada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.